Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana fa ahsana khalqana wa adabana fa ahsana adabana wa sarafana binabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ahsana tashrifana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hasbuhuna wa maulana. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi'una wa aulana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin azzakana wa asfana wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atsbahi ila yaumil fana. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan, menyampaikan seorang makhluk, seorang hamba yang dia adalah menjadi petunjuk teladan bagi kita, sehingga kita bisa berakhlakul karimah, bisa mempunyai akhlak yang baik. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para keluarga, para zuriyah, serta kita selaku umatnya sampai hari kiamat atau ila yaumil fana, sampai hancurnya dunia ini. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hadisus sabi' wal isrun, hadis yang ke-27 dari 40 hadis Imam Nawawi atau Arba'in Nawawiyah. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-biru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihin nas, rawahu Muslim. Wa an sotabni ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil barri qultu na'am qala istafti qalbakal birru ma'anna albiru ma'anat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taradada fi sadri wa in aftakan nas wa aftuka hadisun hasan, rawainahu fi musnadail imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya dari Abu Nawas, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-bir itu husnul khuluq. Para ulama pensarah hadis mengatakan al-birru itu artinya jami'un li anwa'il khair wa kulli fi'lin mardiyin. Dinamakan itu albirru, mencakup dari berbagai macam kebaikan dan setiap perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya albirru, bahwasanya sesuatu yang mencakup seluruh kebaikan dan perilaku yang diridhoi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
husnul khuluq, akhlak yang baik lagi mulia. Kebaikan itu ada dalam perilaku yang terpuji, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang terpuji itu sering kita sebut dengan adab. Adab itu apa? Ma yuhmadu qaulin wa fi'lin. Sesuatu yang terpuji dari perkataan dan perbuatan. Adab, baik lisan ataupun perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dicintai di antara kalian kepadaku dan orang yang paling dekat di antara kalian daripadaku kedudukannya pada hari kiamat, orang yang baik di antara kalian akhlaknya. Makin baik akhlak seseorang, hadirin, makin tinggi adab seseorang. Maka dia makin dicintai oleh Rasulullah dan di akhirat makin dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yablughu bihusni khuluqihi azima darajatil akhirah wa sarafal manaji wa innahu la dhaifun fil ibadah." Seorang hamba mencapai dengan sebab baik akhlaknya, dengan sebab baik adabnya, dia mencapai kedudukan kebesaran derajat di akhirat dan kemuliaan tempat pada orang itu lemah ibadahnya, lemah atau kurang ibadahnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin orang itu ibadahnya biasa saja, sholatnya cuma yang wajib, puasanya juga yang wajib. Dia jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah lainnya, hanya yang wajib-wajib saja. Bahkan ibadahnya lemah dikatakan, artinya segala banyak yang kurang. Tapi orang ini mendapat tempat kemuliaan, bahkan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia mempunyai adab. Dia berakhlak yang baik. Dia berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapat derajat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat orang ini akan bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban dalam beribadah mahdoh kita lakukan, dan sisanya kita berakhlak mulia, mempunyai adab. Berakhlak dengan yang baik, baik itu lisan ataupun perbuatan, itu adalah adab. Ada orang yang ibadahnya biasa saja tapi mempunyai adab yang baik. Tapi ada orang yang ibadahnya bagus, ibadahnya banyak, tapi mempunyai akhlak yang buruk, mempunyai akhlak yang tercela. Maka orang ini mendapatkan tempat yang hina di sisi Allah dan Rasul-Nya. Banyak ibadahnya tapi jelek, tapi buruk akhlaknya. Maka orang ini termasuk orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum akhlaqa." Paling sempurna keimanan orang yang beriman itu yang baik di antara mereka akhlaknya. Keimanan yang sempurna dengan memperbaiki akhlak atau adab dan tata keramanya. Para ulama menerangkan kepada kita setelah mereka meneliti Al-Quran dan Al-Hadis,
meneliti Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW yang termaktub dalam hadis-hadis, maka menyimpulkan bahwa tanda-tanda baik akhlak itu sangat banyak. Tandanya banyak orang yang akhlaknya baik itu. La la'anna, orang tersebut tidak suka melaknat, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat yang menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka, Jahannam, orang tersebut melaknat. Maka orang yang akhlaknya bagus, orang yang akhlaknya baik, itu tidak melaknat. Dijaga lisannya untuk selalu berucap yang baik-baik saja. Wala sababa, tidak suka juga bersumpah. Bersumpah di sini maksudnya berkata-kata yang membuat orang menjadi seperti itu. Artinya menyumpahi lah. Orang disumpahi, dasar bego. Itu kan disumpahi bahwa orang itu supaya jadi bego. Dasar bangsat. Orang itu supaya jadi bangsat. Dasar binatang. Apa disebut itu? Banyak. Orang yang akhlaknya baik, dia jaga lisannya, tidak bersumpah. Tidak menyumpahi orang lain. Wala namama, tidak suka mengadu domba. Justru orang yang akhlaknya baik itu akan mendamaikan orang yang berselisih. Bukan orang yang sudah damai diadukan. Sehingga dengan kata lain adu domba. Wala mughtaba, tidak menggibah. Orang yang baik akhlaknya tidak pernah menggibah, menceritakan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut. Jika itu benar, kejelekan orang tersebut dia omongkan di belakang orang, si A diomongkan kejelekannya di depan si B, C, dan D. Betul dia jelek seperti itu ghibah. Tapi kalau dia, si A ini tidak seperti apa yang diomongkan kepada si B, C, dan D, maka itu adalah fitnah. Hati-hati. Wala hakuda, tidak dendam. Wala bakhila, juga tidak pelit. Apa yang dia punya ketika orang lain membutuhkan, atau fasilitas umum membutuhkan, atau fasilitas sarana prasarana ibadah memerlukan, maka dia keluarkan yang dia punya. Wala hasuda, tidak dengki, bahwa dia senang dengan pencapaian yang dicapai oleh orang lain, dan dia juga merasa sedih ketika orang lain juga berduka. La yukafi'u bisayyi'ati, tidak mau membalas suatu kejahatan. Orang memperlakukan dia dijahati orang, tapi dia diam, tidak membalas kejahatan itu kepada orang. Ini ciri orang yang akhlaknya baik. Dia tidak membalas. La yaqta'u man qata'ah, tidak memutuskan hubungan kepada orang yang memutuskannya. Dia dibenci oleh orang, dia dicaci oleh orang, tapi dia tetap tidak memutuskan hubungan kepada orang tersebut. Itu hebatnya orang yang punya akhlak yang baik. Yuhibbu li akhi yuhibbu li akhih yuhibbu li nafsih, cinta kepada saudaranya sesuatu yang ia cinta untuk dirinya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang baik itu akan tercermin daripada perilaku dan ucapan orang itu sendiri. Orang tersebut jika akhlaknya baik, tidak suka melaknat, tidak suka bersumpah atau menyumpahi, tidak suka mengadu domba, tidak menghibah, tidak dendam, tidak pelit, tidak dengki, dan tidak mau membalas kejahatan orang lain, dan tidak mau memutuskan hubungan kepada orang yang memutuskannya.
Adab seseorang itu hadirin ada 3 tingkatan. Ada tingkatan paling bawah, tingkatan paling rendah. Ini berbahaya kalau tingkat paling rendah. Jika saja terpeleset, maka dia akan jatuh kepada akhlak yang buruk. Maka orang yang berada di tingkatan paling bawah, di akhlak tingkatan paling bawah, maka berhati-hati. Jangan sampai tergelincir, terpeleset, jatuh kepada orang yang mempunyai akhlak yang buruk. Yang kedua, akhlak yang kedua itu adalah ausat, tengah-tengah. Dan tingkatan yang paling tinggi, yang pertama adalah tingkatan a'la, tingkatan paling tinggi. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah ini boleh dan memang termasuk golongan yang tiga di antara adab. Orang ini mau membalas kejahatan orang dengan balasan yang sama. Jika dia dipukul, maka dia memukul kembali dengan pukulan yang sama, tidak dilebihkan. Kalau dilebihkan, berarti punya akhlak yang buruk. Atau contoh lain, misalkan dahulu kita pernah meminjam uang kepada seseorang. Meminjam uang dan orang itu tidak memberi pinjaman kepada kita. Baik. Waktu terus berjalan maju, beberapa tahun kemudian terbalik. Orang yang kita dulu pinjami, sekarang orang itu datang kepada kita untuk meminjam uang. Dan kita tidak memberi pinjaman kepada orang itu. Itu boleh. Itu artinya membalas kejahatan orang dengan tingkat dan kadar yang sama. Tapi akan berbeda ketika kita meminjam, tidak dikasih oleh orang itu. Orang itu datang setelah beberapa tahun, orang itu datang kepada kita untuk meminjam. Kita tidak pinjami dan berkata, ingat tidak dulu, saya pinjam tidak dipinjami. Itu jangan. Kalau kita bilang seperti itu, kita berucap seperti itu kepada orang itu, ingat tidak dulu, saya minjem nggak dipinjami. Nah, kalau ada perkataan itu ada lebih, maka kita sudah masuk ke dalam akhlak yang buruk. Kalau dia tidak dulu kita dipinjami, kita meminjam tidak dipinjami, maka sekarang cukup kita juga tidak meminjami. Saya butuh uang, mohon maaf, saya juga sedang butuh uang itu. Sudah cukup. Jangan sampai ada sesuatu yang dikeluarkan justru menyakiti orang itu. Itu artinya kita akan masuk ke jurang akhlak yang buruk. Yang kedua adalah adab, tingkatan adab ini ausat, tengah-tengah. Menyandang sesuatu yang sakit, merasakan sesuatu yang sakit, dia tidak membalas. Dia disakiti orang, tapi dia tidak membalas. Dia hanya merasakan sakit itu dan tidak mau membalas. Itu tingkatan yang kedua. Ada tingkatan a'la atau tingkatan yang tinggi dari adab ini. Orang yang berbuat jahat kepadanya, orang yang berbuat keji kepadanya, orang yang menyakiti dirinya, malah dibalas dengan kebaikan. Sikap ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta aulia yang lainnya. Dulu orang kafir berbuat jahat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang jahat itu? Apakah Rasulullah membalas? Apakah Rasulullah setelah mempunyai kekuatan membalas? Tidak. Dikala itu pun Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah. Ampuni kaumku yang menyakiti aku karena mereka berbuat seperti itu, mereka itu tidak tahu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan atau cerita daripada
cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, putri Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali. Beliau berada di Madinah, hadirin. Ketika beliau ada di Madinah, datang seorang laki-laki yang bernama Asim ibnul Mustalik. Asim ini penganut mazhab Khawarij. Khawarij ini benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asim datang dari Sam atau sekarang Syria, datang ke Madinah, masuk ke kota Madinah dan langsung masuk ke masjid. Di masjid, Asim ini melihat ada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan. Melihat ada Sayyidina Hasan, Asim ini mendekati dan langsung mencaci maki, menyumpah serapah Sayyidina Hasan. Sampai sebegitunya Asim mencaci maki Sayyidina Hasan. Bahkan sampai habis kata-kata Asim ini mencaci Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan hanya terdiam. Diam saja Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, setelah Asim itu berhenti mencaci, kata Sayyidina Hasan, ada lagi tidak? Kalau masih ada, sok keluarkan, saya dengarkan. Luar biasa cucu Rasulullah SAW ini. Luar biasa. Orang yang berakhlak baik itu luar biasa. Kalau kita dicaci maki, dia melotot 2 cm, kita 8 cm, hadirin, tidak apa-apa. Tapi orang yang berakhlak mulia, orang yang mempunyai adab, dicaci maki diam, bahkan ditanyakan masih ada unek-uneknya, masih ada bahan untuk mencaci, sok saya dengarkan. Kata Sayyidina Hasan, aku memintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Terus lanjut kata Sayyidina Hasan, kalau engkau butuh bantuan, bilang saja. Kalau engkau butuh petunjuk, saya akan memberikan petunjuk. Jika engkau butuh sesuatu, kalau engkau butuh bantuan, akan saya bantu. Luar biasa Sayyidina Hasan, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, hasinu akhlaqakum, baik, perbaikilah atau baikanlah budi pekerti kalian, budi pekerti engkau. Bagaimana hadirin para pecinta Nabi SAW cara memperbaiki akhlak supaya kita jadi muslim yang beradab? Para ulama menjelaskan, yang pertama adalah ilmu. Jelas ilmu adalah tingkatan pertama yang harus kita tempuh untuk mempunyai akhlak yang baik. Dengan ilmu itulah kita bisa memperluas wawasan, memperluas pengetahuan. Kita tahu dan kita paham sejarah orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik sehingga kita bisa meniru. Teori-teori yang mendukung supaya kita menjadi seorang yang berakhlak baik itu juga ilmu. Atau kita belajar dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ada yang namanya kitab Al-Adab Fid Din yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kita baca kitab itu, pelajari kitab itu. Ada lagi kitab Adabud Dunya Waddin, kitab karangan Imam Mawardi, dan lain sebagainya. Ilmu adalah cara yang pertama untuk kita menjadi orang yang beradab. Yang kedua, riyadhah, latihan. Pedas hadirin para pecinta Nabi SAW, kita dicaci maki. Manusiawi lah. Kalau kita dicaci maki, kita akan balik mencaci maki. Kalau kita disakiti, akan balik menyakiti. Tapi supaya kita mempunyai akhlak yang baik sebagai seorang muslim yang beradab, maka latihan. Kalau memang
kita dicaci maki, disakiti itu memang terasa, maka kita latihan untuk tidak membalas. Latihan ini yang akan merasakan lebih sakit daripada sakit yang pertama. Tapi itu demi kita menjadi orang atau muslim yang beradab. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibaguskan akhlak kita. Tak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Artinya ketika kita tidak kuat, kita minta kekuatan kepada Allah, Allah mengabulkan, kita akan menjadi kuat. Maka berdoa supaya kita dibaguskan akhlak. Rasulullah SAW mencontohkan ketika kita bercermin, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin huluki. Berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau sempurnakan, baguskan diriku, maka baguskan pula akhlakku. Yang keempat, berkawan, berteman dengan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang punya akhlak yang buruk, lama-lama kita ketularan. Kecuali kitanya sudah menjadi orang yang baik dan punya benteng yang kuat untuk tidak bisa tervirusi, untuk tidak bisa terbakteri oleh keburukan orang lain. Kalau kita memang masih bimbang, kita masih dhaif, kita masih bisa terpengaruh oleh orang lain, maka bergaulah dengan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Lawan kebaikan itu adalah dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang bolak-balik dalam diri engkau, yang ragu-ragu dalam diri engkau, yang engkau tidak suka bahwa atasnya para ulama, para sulaha atau orang-orang yang soleh. Contohnya perilaku ini, perilaku tidak baik, tapi berperilaku tidak baik, tapi ketika bertemu ulama, bertemu para sulaha, pura-pura menjadi orang baik. Ini adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah atau dosa. Atau misalkan kalau kita menggunakan pakaian atau baju, pakaian itu tidak sopan. Kalau kita bertemu para ulama, para sulaha, para orang-orang solih, berarti pakaian itu tidak baik untuk kita gunakan. Atau rambut sudah beruban, kulit sudah agak keriput, tapi masih berpakaian rock and roll. Berpakaian yang ya katakan urak-urakan lah. Maka ini tidak baik. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diteruskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dari hadis yang ke-27 ini dari Arba'in Nawawiyah, dikatakan wa'an wa bi Saubab bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil barri qultu na'am. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya datang kepada Rasulullah, kemudian beliau bertanya, kamu ingin menanyakan tentang kebaikan? Rasulullah bertanya seperti itu. Kataku, na'am, betul. Qala istafti qalbakal birru ma'anat ilaihi nafsu wat ma'ana ilaihil qalbu wal ithmu mahaka fi nafsi wa taradada fi sadri wa in aftakan nas wa aftuka.
Saya menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau bersabda, Rasulullah, tanyalah pada hatimu. Jadi ketika kita mau menanyakan bahwa ini benar atau tidak ya, ini salah atau benar, ini boleh atau tidak, tanyakan kepada hatimu, kata Rasulullah. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa menjadi tenang dan juga membuat hati menjadi tenang. Jadi sesuatu yang kita lakukan salah itu membuat hati kita sebetulnya risau, gelisah, jantung ratu, itu sesuatu yang salah. Makanya memang secara manusiawi hati orang muslim itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kecuali orang yang memang sudah muka badak. Biasanya kalau seorang yang ini halal atau tidak ya, dia takut, ada rasa takut. Ketika mau korupsi, ada rasa takut. Itu sebetulnya hatinya masih hidup. Tapi kalau hatinya sudah mati, hantam terus. Tapi kata Rasulullah, ketika kita akan melakukan sesuatu bahwa ini baik atau tidak, tanyakan kepada hati kita. Sedangkan dosa atau kejahatan itu adalah sesuatu yang membuat kacau pada jiwa dan membuat ragu-ragu pada hati. Walaupun orang-orang memberi nasihat kepadamu. Jadi sesuatu yang salah itu pasti akan ada rasa takut dalam diri kita. Akan ada rasa jangan-jangan. Nah, maka orang yang selalu melakukan dosa, banyak ketakutan, karena takut ini dosa, takut, tapi tetap dilakukan, maka jantungnya akan berdebar dengan tidak normal. Dengan ketidaknormalan itulah maka itu perkara yang dosa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang ke-27, nasihat Rasulullah kepada kita tentang kebaikan dan dosa, bahwa jadilah kita seorang yang punya akhlak yang baik, mempunyai adab yang bagus, mempunyai budi pekerti yang bagus. Dengan itu kita bisa menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang memang dituntun oleh Rasulullah menjadi seorang yang baik, baik kepada Allah, baik kepada sesama. Dan ketika kita punya keraguan dalam memilih ini baik atau buruk, tanyakan kepada hati kita. Mudah-mudahan hati kita masih bagus dan hati kita akan menjawab yang sejujur-jujurnya. Ini baik, ini tidak baik. Terima kasih, insya Allah kita lanjutkan ke hadis yang ke-28 dari Arba'in Nawawiyah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.